berikut perjalanan panjang pemilihan umum di tanah air. Aku mau ikut pemilu. Tunggu pas udah gede ya. Aku mau ikut pemilu. Belum, sedikit lagi. Sekarang udah boleh ikut kan? Boleh dong, tapi emangnya kamu udah tahu apa itu pemilu? Mengapa perlu ada pemilu? Dan bagaimana cara kita sebagai pemilih berpartisipasi dalam pemilu? Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu berfungsi untuk mengambil keputusan secara formal di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten kota, dan anggota DPD. Nah, biasanya pemilu yang kita kenal adalah pemilihan umum di tingkat nasional. Padahal pemilu di Indonesia terbagi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya pun dilakukan secara serentak. Pemilu serentak ini pun akan diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Pemilu sudah ada sejak lama loh, sejak Indonesia berusia 10 tahun. Yep, masyarakat Indonesia sudah 12 kali mengadakan pemilu. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan berhasil dilaksanakan secara demokratis, serta dijadikan pedoman untuk pemilu selanjutnya. Sejak Indonesia memulai transisi demokrasi pada tahun 1999, maka dimulailah pemilu demokratis pertama pada saat itu. Pemilu selanjutnya pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan pemilu yang akan datang yaitu pada tahun 2024. Siapa saja yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah, bisa banget untuk ikutan pemilu. Yang pasti wajib sudah mempunyai KTP untuk membuktikan bahwa kamu benar warga Indonesia. Selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri atau TNI. Untuk itu, yuk secara aktif melakukan pengecekan apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang dapat diakses melalui website KPU. Jika sudah terdaftar, kita juga perlu cek kembali apakah data-data kita sudah sesuai. Kalau udah, yuk langsung berangkat ke TPS. Tapi TPS itu apa ya? TPS adalah tempat dilakukannya pemungutan suara. Di TPS kamu akan menemukan petugas ketertiban, petugas TPS, saksi, pemilih, dan perlengkapan pendukung lain. Kamu harus melakukan pengecekan nama di papan TPS, menuju petugas untuk pengecekan identitas, lalu menunggu di kursi yang sudah disediakan. Setelah tiba giliran, pemilih akan diberikan surat suara dan diperkenankan menggunakan hak pilihnya secara rahasia di dalam bilik suara. Suara diberikan dengan cara mencoblos di dalam kolom nama atau nomor urut salah satu pasangan calon untuk pilpres maupun pilkada, serta di dalam kolom nama atau nomor urut salah satu calon anggota dewan untuk pemilu legislatif yang memuat nomor urut, partai, nama pasangan calon atau foto pasangan calon. Selanjutnya, pemilih dapat memasukkan kertas suara tersebut pada kotak suara berlogo KPU yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Jika sudah, pemilih akan mencelupkan jari kelingking ke dalam botol tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak pilihnya. Yuk kita pergunakan hak pilih ini sesuai hati nurani, karena pemilu ini harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mari kita bersama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dengan mencari tahu jejak rekam partai dan wakil yang kita akan pilih nanti. Jadi jangan asal pilih ya. Sampai jumpa di TPS. Aku mau ikut pemilu. Oh.